saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah online GKPB MDC Purwokerto. Sebelum ibadah ini kita mulai, izinkan saya mengumumkan sebuah kabar baik. Mulai bulan September, gereja kita akan kembali membuka ibadah onsite dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya percaya kita sangat excited menyambut ibadah onsite ini. Ibadah di gedung gereja dimulai diadakan pertanggal 5 September 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Pastikan setiap kita mendaftarkan nomor yang tertera di bawah ini. Mari persiapkan hati kita dalam menyambut ibadah hari ini, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita yang terkasih, Pendeta Lambert Lois. Minggu ini, kita akan menerima pengajaran firman Tuhan dengan tema God is care, never ignored. Atau Allah peduli, kita tidak akan pernah dibiarkan. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa, dalam ibadah online ini Tuhan, Kau yang berikan kami kesungguhan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya meskipun dari rumah kami masing-masing, Kau yang melawat setiap kami. Kami hendak berdoa juga Tuhan untuk ibadah onsite yang akan kami adakan di bulan September. Kami percaya setiap jemaat dapat hadir untuk beribadah di gedung ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Padam pam 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 padam. Padam pam 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 padam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai di hadapan Tuhan, hai umatnya. Bersukacitalah sebab Dia baik. Haleluya. Yes, mari berikan yang terbaik. Haleluya. Padam pam 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 padam.
pam param. Param pam 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 param. Haleluya. Bagimu hormat dan pujian, Allahku yang dahsyat. Oh yes. Amin, amin. Hanya Engkaulah ya Tuhan, tempat kami berbangga, tempat kami berseru, dan kami setiap saat mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan.
bagi Anda domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Kami berikan hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Di saat-saat seperti ini Tuhan, Engkau tunjukkan kehadiran-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami terbuka menerima firman-Mu. Firman yang menyembuhkan, firman yang menghidupkan, firman yang menuntun kami semakin mendekat kepada pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berharap hari ini ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Minggu keempat kita sudah jalani dan minggu ini kita akan belajar satu tema, yaitu The Power of Hope, di mana di dalamnya kita mau belajar bahwa Allah adalah Allah yang peduli. God is care, never ignore. Dia tidak pernah mengabaikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur tanggal 17 kemarin bangsa kita merayakan kemerdekaan, dan saya berharap kita benar-benar juga mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, dibebaskan dari segala sesuatu yang jahat, yang sementara menguasai pikiran, yang membuat keputusan kita menjadi salah, bahkan tindakan kita pun menjadi salah. Mari kita nikmati firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, ya saya diingatkan ada satu serial film di Amerika yang berjudul Prison Break. Ya, cerita ini sangat luar biasa, dikembangkan sampai menjadi 90 lebih episode. Ya, tetapi intinya di mana ada dua kakak beradik. Mereka bertumbuh bersama-sama, tetapi di masa kecil kedua orang tua mereka akhirnya diculik dan hilang, dan mereka harus berusaha hidup seorang diri. Singkat cerita, si adik bertumbuh menjadi anak yang jenius. Dia bersekolah dan masuk ke teknik sipil dan memiliki semua kemampuan sebagai mungkin sarjana sipil. Sementara sang kakak terjebak di dalam sebuah kejahatan pembunuhan. Dia dijebak dan akhirnya dia dipenjarakan dan dihukum mati. Sang adik mendengar berita ini dan dia berusaha untuk menolong sang kakak. Ya, apa yang dia kerjakan? Dia mengumpulkan denah, ya, tempat di mana kakaknya dipenjara, yaitu di penjara Fox River. Dan dia menggambarkan semuanya, dia pelajari seluk-beluknya untuk supaya itu tetap ingat. Dia buat tato di sekujur tubuhnya hanya untuk menggambarkan denah bagaimana mereka akan berusaha bisa melarikan diri. Akhirnya dengan sengaja sang adik berbuat kasus, melakukan perampokan kecil di sebuah bank dengan tujuan supaya dia ditangkap
dan dijebloskan di dalam penjara yang sama di mana kakaknya berada. Dan dari situlah kisah ini bermula. Dia berusaha melepaskan dan membuat kakaknya bisa bebas dari hukuman mati, bahkan membobol keluar bersama-sama dari penjara itu. Luar biasa, saudara. Dan ini mendapat banyak kritikan yang positif. Nah, saudara, tema kita hari ini mengarahkan kepada bahwa selalu ada pengharapan. Tuhan peduli dalam hidup kita. Lebih dari sekedar film yang tadi saya ceritakan, ya bagaimana si adik karena kasih dan kepeduliannya kepada sang kakak berupaya membebaskan dia. Dan betul-betul akhirnya mereka berhasil. Nah, apa yang Allah lakukan jauh melebihi semua peristiwa yang dalam tanda petik menginspirasi manusia. Ya, Allah mengerjakan jauh lebih besar dari semua itu. Dia turun ke bumi untuk menjadi sama dengan kita manusia berdosa, sekalipun dia tidak berdosa. Tujuannya sama, dia membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut, kematian yang kekal, dan dia membawa kita keluar dari penjara dosa dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru, kebebasan yang baru di dalam pribadinya untuk bisa menikmati karya kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Allah yang luar biasa ini dari awal sampai akhir tidak pernah mengabaikan hidup setiap kita. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 146, rangkaian dari tema kita sepanjang bulan ini. Ya, minggu ini kita masuk ke ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan bacakan. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dinyatakan sekali lagi bahwa Tuhan mau mencelikkan mata orang-orang buta, menegakkan yang sementara tertunduk, dan dia mau mengasihi ya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, bagian pertama, Tuhan mau mencelikkan setiap orang buta. Saudara tahu, itu tujuan Mesias salah satu datang ke bumi. Dia melakukan begitu banyak mujizat, dan di antara banyak mujizat itu yang sering sekali kita temui yaitu dia mencelikkan mata orang buta. Ya, kita tahu dalam berbagai peristiwa dengan cara-cara yang berbeda. Ya, sekali waktu dia harus meludah ke tanah, mengadukkan ludahnya dan mengoleskan itu kepada mata si buta. Tetapi ada pada kesempatan yang lain, dia juga mencelikkan mata yang si buta dan dia tidak langsung mencelikkan 100%. Sehingga dia harus bertanya kepada si buta, apakah yang engkau lihat? Dan si buta menjawab, aku mulai melihat orang-orang ya seperti pohon. Ya, orang-orang yang berjalan itu masih nampaknya seperti pohon. Sehingga Yesus harus untuk kedua kali menjamah mata si buta itu, baru 100% dia dapat melihat dengan jelas. Nah, Bapak Ibu, saya mau munculkan di sini bukan sekedar peristiwa bagaimana Yesus mencelikkan secara fisik begitu banyak orang buta semasa dia melayani, tetapi saya mau tarik lebih dalam. Tujuan Mesias datang ke dunia, dia mau mencelikkan dunia atas dosa, atas pelanggaran, atas semua hal yang tidak disadari selama ini oleh kita. Itu tujuan kedatangan Mesias. Dia mau membawa kita, membuka mata hati rohani kita untuk melihat bahwa ada pribadi yang mau membuat kita mengalami semua yang terbaik dalam hidup kita. Namun selama ini mata kita selalu tertutup dengan dosa, pelanggaran, dan hal-hal yang kita tidak sadari. Ya, karena itu seperti si buta yang kedua yang saya ceritakan tadi. Mungkin saudara sudah pernah alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah pernah alami mujizat bersama dengan Tuhan. Anggaplah itu sebagai peristiwa pertama kali Tuhan menjamah hidup kita. Tetapi seperti si buta yang kedua tadi, dia masih belum bisa memandang dengan jelas bagaimana orang-orang yang lewat, dia masih katakan seperti pohon. Sehingga Yesus harus kedua kali menjamah matanya.
dan membuat dia betul-betul terbuka matanya dengan jelas dapat melihat. Mungkin hari-hari ini kita butuh menerima jamahan yang kedua dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa melihat rencana karyanya yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, tidak tertutup kembali dari semua apa yang terjadi di masa lalu. Mata kita tidak tertutup oleh segala dosa dan pelanggaran yang mungkin tanpa kita sadar, setelah kita alami jamahan pertama, dosa itu menyelinap lagi masuk dalam hidup kita. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran kompromi yang kita lakukan. Hari ini, salah satu wujud kepedulian Allah, Dia mau mencelikkan kembali mata, hati, rohani kita, lebih dari sekedar menyembuhkan secara fisik. Nah, mengapa mata rohani kita ini perlu dicelikkan, Bapak Ibu Saudara? Saya bawa dalam dua bagian. Yang pertama, agar saudara dan saya dapat melihat kemuliaan Injil. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu, dalam pernyataannya saya tulis, hanya orang Kristen, satu-satunya orang di dunia yang memiliki dan menerima penebusan. Artinya hanya di dalam kekristenan tersedia penebus. Tuhan kita, Juru Selamat, penebus dosa, God the Redeemer. Di dalam keyakinan agama yang lain, mereka punya sistem dan nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi satu yang mereka tidak miliki apa? Penebus dosa mereka. Ini yang membedakan kekristenan. Kita memiliki seorang penebus dosa yang jelas dapat memerdekakan dan menyucikan kita dari segala ikatan dosa. Kita perlu dicelikkan mata hati dan rohani kita untuk melihat bahwa ada kemuliaan di dalam Injil Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu dicelikkan mata rohani kita supaya kita melihat juga kemuliaan yang ada tersedia di masa depan. Saudara, kita ini terlalu dikungkung oleh semua yang terjadi di depan mata di dalam time frame hari ini. Kita lupa bahwa kita sudah ditebus, bahwa hidup kita sudah terjamin, bahwa Allah menyediakan masa depan yang kekal bagi setiap kita. Supaya kita tidak hanya fokus kepada kehidupan kita hari ini, tetapi kita harus melihat jauh ke depan. Kalau saudara alami masalah, kan saya lagi butuh makan, Pak. Yang saya perlu sekarang hari ini, detik ini, jam ini saya terima makanan. Itu yang selalu muncul dalam kehidupan kita. Saya lagi sakit, Pak. Saya butuh hari ini, detik ini, jam ini saya terima kesembuhan. Ya, saya lagi alami kebangkrutan. Saya butuh hari ini, detik ini. Ya, kalau bisa dalam minggu ini juga usaha saya kembali dipulihkan. Itu time frame kita. Kita selalu berpikir bagaimana masalah kita saat ini terselesaikan saat ini juga. Sementara Allah melihat jauh ke depan. Dia mau saudara tidak hanya dimerdekakan dari semua permasalahan hidup saudara sekarang, tetapi Dia mau saudara terus mengalami kemerdekaan dan akhirnya menikmati sungguh-sungguh kehidupan yang kekal yang penuh dengan kemenangan bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan sebetulnya melalui karya salib Kristus sudah membentangkan bagi saudara dan saya masa depan yang abadi. Karena itu jangan hanya fokus kepada kehidupan hari ini. Ya, Dia peduli. Ya, Dia akan menyelesaikan. Ya, Dia akan menolong. Ya, Dia akan memberikan jalan keluar. Tetapi fokus saudara, jangan hanya menghidupi hari-hari ini, tetapi lihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa Dia perlu mencelikkan mata rohani setiap kita, saudara. Bagian yang kedua, ya, setelah Dia mencelikkan orang-orang yang buta, Dia juga dikatakan mengangkat orang-orang yang tertunduk. Dalam bahasa lainnya, orang-orang yang alami kesulitan karena berbagai tekanan, sehingga hidupnya menjadi seperti fisiknya yang membungkuk. Nah, Tuhan mau meninggikan
orang-orang yang sementara tertunduk semacam ini. Tertunduk karena apa? Mungkin karena kesedihan yang terlalu mendalam, yang tidak pernah selesai. Mungkin karena kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Juga menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa, mengerikan hari-hari yang dihadapi. Menghadapi berbagai bentuk penyakit yang tidak selesai-selesai. Juga alami begitu banyak kerugian dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang dilakukan. Semua tekanan dunia ini, bahkan secara fisik, bisa membuat seseorang mengalami bungkuk secara fisik. Manifestasi di dalam pikiran, psikologi membuat tubuh juga mengalami bungkuk, seperti perempuan yang 18 tahun ya akhirnya menjadi bungkuk karena penyakit yang dideritanya. Dan Yesus menjamah wanita ini yang membuat dia bisa berdiri tegak kembali. Nah saudara, apapun masalah saudara, hari ini Yesus mau kembali mengangkat engkau dari keterpurukan hidupmu. Dia begitu mengasihi hidup saudara. Dia mau saudara keluar dari semua tekanan hidup yang saudara alami. Dia tidak hanya ingin saudara merdeka dari dosa, masuk ke dalam kekekalan, tetapi itu masih dalam jangka waktu yang akan datang. Tetapi hari ini pun dia tetap mau terlibat dalam kehidupan saudara. Nah, pertanyaannya harus bagaimana? Ya, seperti semua orang yang mengalami mujizat secara fisik. Yang pertama, mereka harus memohon pertolongan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak perlu malu. Saudara tinggal berseru, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, tolong aku Tuhan. Dalam ketidakpercayaan saudara pun tidak apa-apa. Alkitab mencatat ada seorang bapak yang berkata, Tuhan tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini. Nyatakan apapun permasalahan hidupmu. Karena sekali lagi, seperti tema di awal bulan, bahwa tidak ada pribadi yang dapat kita percaya untuk menggantungkan pengharapan kita ya selain kepada Tuhan. Karena Dia tidak mungkin gagal untuk menolong dan menepati janjinya bagi setiap kita. Karena itu jujurlah dengan diri setiap kita, mohon pertolongan kepada Dia, berteriak kepada Dia, akui semua ketidakmampuan kita. Saudara akan alami bagaimana cara yang ajaib Tuhan menolong saudara. Yang kedua, jangan tinggal terlalu lama dalam kondisi yang sama. Waktu engkau mengalami kesedihan, waktu engkau mengalami kedukaan, waktu engkau mengalami kebangkrutan, engkau meratapi terus hidupmu. Saya mau katakan, ada masanya engkau harus berhenti dan kembali berharap kepada Tuhan. Karena sekali lagi, tidak ada yang dapat menggantikan posisimu. Engkau harus keluar dari kondisi itu. Jangan terlalu lama ada di posisi yang sama. Harapkan pertolongan Tuhan, bertindaklah keluar dari kondisi tersebut. Karena sekali lagi, Tuhan mau melakukan bagiannya waktu saudara mau kerjasama juga dengan Dia. Keluar dari kondisimu dan lakukan lagi apa yang Tuhan kehendaki. Ya, miliki kekuatan pengharapan akan Dia. Dan kerjakan sesuatu yang membuat saudara mengalami kekuatan. Yang ketiga, ya, mari ambil keputusan hari ini dan jadikan keputusan itu sebuah komitmen bahwa saudara tidak akan menempuh cara-cara yang sama lagi, tetapi saudara akan mengambil semua bentuk hidup manusia yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang baru sesuai cara yang Tuhan tetapkan. Tidak lagi mengerjakan dengan cara-cara yang lama sesuai dengan kekuatan kemampuan kita secara jasmani. Tuhan mau menolong saudara. Mari jujur kepadanya, ambil keputusan keluar dari kondisi saudara hari ini, dan komit untuk melakukan kehendak Tuhan seturut cara Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan bagian yang kedua. Yang ketiga, Dia mengasihi orang-orang benar. Dia mencintai yang benar. Segala sesuatu terkait yang benar. Allah menyukai hal itu. Allah mengasihi orang benar. Allah menyukai kebenaran. Karena apa? Dia adalah pribadi si benar itu. Yesus berkata, akulah
jalan, kebenaran, dan hidup. Segala sesuatu yang benar itu berasal dari Dia. Karena Dialah sumber kebenaran. Karena itu Dia menyukai, mencintai, mengasihi semua yang benar, termasuk pribadi-pribadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya, kasih Allah akan tercurah secara khusus bagi orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Dia dan memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Memang Allah mengasihi kebenaran. Dia memberkati seisi dunia. Ada kasih yang bersifat universal. Semua orang menerima matahari, menerima oksigen, menerima ya semua yang ada secara universal ini. Tetapi untuk orang-orang khusus yang mengasihi Tuhan, yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, itu menerima favor-nya Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki relasi hubungan yang erat itu akan mendapatkan kasih yang khusus daripada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau memberikan kasih yang khusus itu bagi setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki relasi yang erat, closer, dekat dengan Dia? Atau kita betul-betul hanya menjadikan Dia ya pada saat butuh saja baru kita datang? Hari ini Allah yang peduli ini ingin memberkati hidup saudara, mencelikkan mata saudara, ya, mengangkat saudara dari semua keterpurukan saudara, menyembuhkan semua apa yang menjadi penyakit saudara, memulihkan semua hubungan relasi, ya, memberkati usaha saudara. Tetapi Dia mau secara khusus memberkati hidupmu karena engkau menjadi orang benar yang memiliki relasi yang erat. Keterkaitan bagaimana orang yang memiliki relasi yang erat dengan Allah ini akan membawa orang tersebut semakin serupa dengan Kristus. Ya, seorang teman memberi ilustrasi waktu cucu sementara memperhatikan opa dan omanya, dan dia katakan, ya opa omanya sudah sekitar 70-80 tahun usianya, dan dia bilang, "Opa, kenapa kok muka opa mirip muka oma?" Ya. Akhirnya opanya dengan tersenyum berkata, ya, "Cuk, bagaimana tidak sama? Kami duduk makan sama-sama. Kami tidur saling memandang wajah kami sama-sama, saling memperhatikan. Apapun kami selalu lakukan bersama-sama." Nah, bentuk kedekatan relasi kebersamaan yang terus-menerus ini, itu bahkan secara fisik bisa mengimpartasikan dan membuat dua rupa orang, pria wanita ini, yang mungkin tadinya tidak terlalu sama, tetapi berjalan waktu, hubungan itu membuat mereka terlihat mirip satu sama lain. Saudara, apakah kemiripan Kristus sudah ada di dalam hidupmu? Engkau sendiri yang bisa menjawab. Karena sekali lagi, waktu engkau semakin erat dengan Kristus, keserupaan itu tidak perlu engkau perjuangkan. Dia akan terjadi dengan sendirinya saat engkau memiliki kedekatan, keeratan, relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang yang hidup dalam kebenaran karena itu memanifestasikan pribadinya, sang sumber kebenaran itu. Hari ini, 3 bagian ini Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mari semua yang benar ini serap dan masukkan dalam kehidupan pribadi kita. Dalam hal-hal praktis, dalam mengelola segala sesuatu, mari kerjakan yang benar. Nah, nasihat khusus untuk anak-anak muda yang sudah waktu untuk mencari pasangan dan masih bergumul, bagaimana mendapatkan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Ya, ini ada sebuah percakapan yang ya saya tidak tahu siapa yang menulis. Seorang ya remaja putri bertanya kepada ayahnya, ya, dalam bahasa Inggris di sini dituliskan, "A girl asked her dad." Dia tanya kepada papanya, "Pa, bagaimana sih caranya untuk aku bisa mendapatkan pria yang tepat, ya, untuk menjadi pasanganku, the right man for me?" Ya, ayahnya dengan santai menjawab, "Ya, anakku, jangan khawatir
untuk menemukan pria yang tepat, tetapi berkonsentrasilah untuk menjadi wanita yang tepat. Kata tepat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis right, benar, ya. Bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup orang benar yang tepat untuk hidup kita? Caranya nggak usah dipikirin. Yang perlu, kita harus berkonsentrasi untuk menjadi pribadi yang benar dan menghidupi semua kebenaran. Waktu kita menjadi orang yang benar, Tuhan akan menghadirkan pasangan yang benar juga untuk menjadi pasangan hidup kita. Kualitas yang kita set untuk hidup kita, itu menentukan siapa nanti yang akan datang dalam hidup kita. Karena itu menjadi filter untuk semua yang ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita men-set standar itu, maka segala sesuatu akan terfilter berdasarkan standar yang kita tetapkan. Ya saudara, mari sekali lagi, Allah adalah Tuhan yang peduli. Tidak ada pernyataan yang jauh lebih besar, ya, yang memiliki kebenaran di dalamnya selain mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dan mempedulikan hidup setiap kita. Saya berdoa bulan ini saudara tidak hanya sekedar mengalami kuasa kemerdekaan, tetapi saudara mengalami semua pertolongan Allah karena memang Dia tidak pernah mengabaikan setiap kita. Tuhan memberkati saudara, alami kemerdekaan di dalam Tuhan, alami kuasa, pencelikan mata, melihat karya Allah, melihat kemuliaan Injil, bagaimana Tuhan mengangkat saudara dari keterpurukan hidup saudara. Ingat, Dia punya 1001 macam cara yang kita tidak bisa pikirkan untuk menolong setiap kita. Dan akhirnya, Dia mau menunjukkan secara khusus kasih-Nya bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Bapa, hamba bersyukur untuk firman-Mu, biar umat-Mu hari ini mengerti bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, yang terus-menerus mengawasi hidup kami. Bahkan Engkau selalu siaga, alert untuk menolong kami. Engkau mau setiap mata rohani kami terbuka, supaya pandangan dan pikiran kami tidak hanya tertuju kepada waktu hari ini, tetapi tahu ada hal-hal yang besar yang tersedia di masa depan, dan itu tidak ada batas waktu. Dalam kekekalan, Engkau menyiapkan kami untuk hidup di dalamnya. Dan Engkau rindu hidup kami menjadi pemenang di waktu sekarang, supaya kami tidak terpuruk menghadapi tekanan dunia ini, dan kami menjadi pribadi yang tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, sehingga setiap kali ada favor-Mu dalam hidup kami. Ada banyak orang mengalami pandemi, tetapi ada banyak orang mengalami kasih Tuhan di dalam pandemi. Dan hamba berdoa biarlah kasih-Mu ini boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman sudah disampaikan, pujian sudah dinaikkan, dan saya meyakini waktu saudara sungguh-sungguh serius kepada kebenaran firman Tuhan, kuasa firman akan terjadi atas hidup saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan dalam damai sejahtera-Nya mencelikkan saudara untuk melihat jauh lebih dari apa yang saudara lihat hari-hari ini. Di dalam kasih-Nya mengangkat saudara dari setiap masalah kehidupan yang mungkin hari ini itu saudara anggap luar biasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang terlalu sulit. Biarlah dalam kasih sayang-Nya yang besar, saat saudara menjangkau kepada Dia, berharap hanya kepada Dia, dan terus hidup di dalam kebenaran-Nya, kuasa, kekuatan, berkat, hikmat tercurah dalam hidup saudara, sehingga hari-hari ini ada kekuatan kemenangan, kemerdekaan, bahkan Tuhan memberkati saudara melampaui apa yang saudara usahakan hari-hari ini, dengan satu maksud, dunia melihat Dia yang hidup di dalam hidup saudara. Terimalah berkat-Nya dan jadilah berkat bagi semua orang, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara.
aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Indahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta